Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Eksa Arya Putra dengan NIM 10205254064 dari kelas TI 0701 Program Studi Teknik Industri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan lembar kerja eh, saya mengenai analisis acceptance sampling berdasarkan standar regulasi internasional atau ICO 2859. Eh, jadi pada studi kasus ini tuh kita berfokus pada penentuan rencana sampling untuk prosedur pengujian mutu produk akhir di sebuah pabrik kaos kaki. Nah, jadi langsung saja di sheet pertama ini em, kita langkah awalnya itu kita melakukan identifikasi dan menginput parameter dasar pengujian berdasarkan kebijakan operasional perusahaan ke dalam Excel tersebut. Yaitu di sini kita mendapatkan lot size atau ukuran populasi kaos kaki di dalam satu lot pengiriman atau N itu sebesar 400 item. Selanjutnya di sini ada batas toleransi cacat proses atau AQL atau acceptable quality limit sebesar 0,04 atau sama dengan 4%. Oh ya, di sini tingkat pengujian special inspection-nya itu berada di level S2. Dan juga di sini jenis pemeriksaannya itu normal. Selanjutnya di sini tuh ada koordinat parameter. Di sini tuh kita mencocokkan ke tabel master sample size kode letters ke ICO 2859. Nah, ketika kita menarik garis horizontal pada size 400 dan mempertemukannya secara vertikal dengan kolom tingkat pemeriksaannya S2, maka di sheet pertama ini kita mendapatkan kode letter atau kode huruf C untuk studi kasus kita. Nah, berdasarkan studi kasus, di sini kita memperoleh sample size SSP yaitu sebesar 5 dan juga acceptable-nya 0 dan juga reject-nya sebesar 1. Dan juga di DSP di first yaitu sample size-nya itu 3, acceptable-nya 0 dan juga reject-nya 1. Kemudian DSP yang kedua yaitu sample size-nya itu 3, acceptable itu 0 dan juga reject-nya itu 1. Selanjutnya sheet nomor 2. Untuk merumuskan rencana sampling tunggal dan ganda, untuk menjawab poin nomor 1 itu berdasarkan kode huruf C yang sudah kita peroleh tadi, kita itu melihat aturan pengujiannya pada tabel master normal. ICO untuk nilai AQL sebesar 4%. Nah, untuk skema yang pertama SSP atau single sampling plan, di sini tuh kita membaca ukuran sampel atau N-nya itu wajib diambil secara acak adalah sebanyak 5 item kaos kaki. Nah, kemudian batas nilai nilai penerimaan atau acceptance AC berada pada nilai 0. Dan batas nilai penolakan atau rejection RE berada pada nilai 1. Nah, di sini logika keputusannya adalah lot langsung diterima jika dari 5 sampel itu tidak ditemukan barang cacat sama sekali. Jadi di sini tuh temuannya itu D sama dengan 0. Nah, jika ditemukan satu atau lebih kaos kaki cacat, maka lot tersebut itu tuh langsung ditolak mentah-mentah atau ditolak keputusannya. Nah, selanjutnya untuk skema DSP atau Double Sampling Plan,
Di sheet ini tuh terdapat kondisi khususnya yang perlu kita perhatikan. Di tabel masan ICO, jadi tuh kayak em, untuk kode letter C itu dengan AQL 4% pada skema ganda, kolomnya itu menunjukkan tanda bintang, yang artinya itu eh, skema sampling ganda aslinya itu tidak tersedia pada titik koordinat tersebut. Nah, namun jika kita mengikuti petunjuk arah panah pada tabel ICO, kita itu beralih menggunakan rencana apa namanya? Rencana sampling terdekat. Jadi itu sehingga didapatkan ukuran sampel pertama N1 itu sebesar 3 item. Dan ukuran sampel kedua itu sebesar 3 item. Seperti yang sudah saya jelaskan yang di sini tadi. Nah, jadi batas keputusan tahap awal adalah jika ditemukan nol cacat, maka em, lot itu diterima. Nah, jika total cacat lebih dari satu, maka lot itu langsung ditolak. Selanjutnya itu peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, kita itu di sini fokusnya untuk menghitung peluang keputusan dan menentukan resiko perusahaan pada titik standar operasional perusahaan untuk menjawab poin yang kedua tadi. Nah, jadi kita menghitung peluang penerimaan lot atau PA dan peluang penolakan menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Jadi formulanya itu di sini Poisson distribusi 0 atau X dan juga N17 itu adalah meannya dan juga kumulatifnya atau true. Nah, nilai mean atau mu-nya itu didapatkan dari rumus perkalian antara em, jumlah sampel atau N dengan proporsi cacat standar AQL atau P-nya itu tadi 0,04. Nah, jadi untuk skema SSP ini, nilai mu-nya itu adalah 5. Eh, Nilai mu-nya itu adalah 0, 0,02. Dengan memasukkan nilai X yaitu 0. Jadi parameternya itu eh, kumulatif bernilai true. Jadi diperoleh peluang terima lot sebesar 0,8187 atau 81,87%. Nah, peluang tolak lot sebesar di sini 7,49 sekian yang menunjukkan nilai resiko produsen atau resiko perusahaan itu menolak lot baik sangatlah kecil pada titik ini. Nah, selanjutnya untuk skema DSP, pada bagian bawah kita menghitung eh, peluang terima di sampel pertama yaitu dengan mu sebesar em, 3 dikali 3 dikali 0,04 atau AQL-nya dan diperoleh itu 0,86 0,8869 sekian. Nah, setelah diakumulasikan, jadi total peluang penerimaan untuk skema DSP itu adalah sebesar 0,9813 sekian dengan nilai resiko produsennya itu 0,0186 sekian. Nah, selanjutnya di sini tuh kita melakukan ekspansi analisis peluang keputusan dengan menggunakan simulasi kurva OC atau operation karakteristik secara menyeluruh. Nah, jadi di sini di sheet ini kita tuh
membuat kolom variasi nilai proporsi cacat masuk P secara detail. Mulai dari 0%, 0,5% hingga 1%, hingga di running ke bawah sampai 68%. Nah, jadi di setiap barisnya itu rumus presenya dijalankan kembali untuk kita tuh melihat pergerakan nilai PA-nya. Nah, untuk skema SSP rumusnya itu konstan melihat nilai X0. Hmm, Dan juga untuk DSP itu nilai total PA-nya itu dicari dari penjumlahan PA1 pada sampel pertama ditambah PA2. Nah, hasil dari penarikan rumus ke bawah ini dapat menjadi sebuah OC curve yang ada di sebelah kanan saya ini atau di depan ini, OC curve yang ada di melalui grafik di sheet 4 ini kita tuh bisa membaca resiko konsumennya atau B, yaitu resiko penerimaan produk bermutu buruk. Nah, jadi berdasarkan rangkuman tabel di grafik di sini, nilai resiko konsumennya itu tercatat, SSP tercatat itu sebesar 64%. Nah, sedangkan untuk skema DSP itu adalah sebesar 50%. Dan untuk resiko produsen secara keseluruhan, SSP itu berada di angka 95,32% dan DSP itu di angka 70,22%. Eh, Kemudian kita menganalisis rata-rata mutu lot yang akhirnya terkirim ke konsumen atau pasar. Jadi di sini dikenal sebagai average outgoing quality atau AOQ. Jadi di sini untuk SSP itu sama kayak tadi rumusnya. Nah, jadi setelah kita menyeret formula ini sampai ke baris paling bawah, yaitu sebesar 68%, S itu akan melacak titik puncak tertinggi dari em, kerusakan produk yang mungkin lolos secara tidak sengaja menggunakan max. Jadi menggunakan max. Jadi titik tertinggi ini disebut sebagai AOKL. Dari ringkasan data yang tertera di sheet ini, nilai AOKL untuk metode SSP itu sebesar 0,0726 atau 7,26%. Sedangkan AOKL-nya untuk metode DSP adalah sebesar 0,1661 atau 16,61%. Selanjutnya di sini tuh em, masuk ke sheet ke-6 yaitu sheet kelima. Kita tuh melakukan analisis kelayakan finansial untuk menghitung total potensi biaya atau expect cost yang akan ditanggung oleh pabrik. Nah, di sheet ini tuh kita menginput dua parameter biaya operasionalnya. Nah, jadi itu biaya proses inspeksinya tuh sebesar 33.000 per unit. Kemudian biaya penalti kegagalan eksternal berupa rated produk cacat dari rater itu sebesar 30.000 per unitnya. Selanjutnya itu langkah utama di sini adalah menghitung nilai ATI atau average total inspection atau rata-rata jumlah kaos kaki yang harus diperiksa per lotnya. Nah, jadi untuk skema SSP formulanya yaitu N ditambah N dalam kurung N kurang N dikali 1/1 min PA-nya yang menghasilkan AT sebesar 76, koma sekian. 76,60 sekian item yang harus diperiksa. Nah, untuk skema DSP,
formula ATI itu menghasilkan volume pemeriksaan yang eh, jauh lebih sedikit dari SSP, yaitu hanya sebesar 0,70 item yang harus diperiksa. Nah, setelah volume ATI dikalikan dengan biaya inspeksi dan jumlah produk cacat yang lolos dikalikan dengan biaya retur 30.000, didapatkan akumulasi biaya pada tabel di bawah, yaitu sebesar 930.000 per lotnya, dan juga total potensi biaya DSP yaitu 732.000 per lotnya. Nah, di sini selanjutnya pada sheet ke-6 ini em, berfungsi sebagai halaman kesimpulan komparatif untuk menjawab poin kelima tadi. Jadi semua parameter itu mulai dari nilai resiko produsen dan konsumen, batas pengaman IOQL, sampai rincian biaya yang kita temukan di sheet-sheet sebelumnya itu dihubungkan menggunakan fungsi cell reference atau link antar sheet. Nah, kemudian tabel itu perbandingan, dan kemudian itu tuh kita susun tabel perbandingan itu yang seramai mungkin. Jadi di sini berdasarkan data komparasi rincian pada sheet ini, keputusan rekomendasi final yang kita ambil itu untuk perusahaan kaos kaki adalah menaruhkan double sampling plan. Nah, jadi secara keseluruhan itu DSP. Nah, yang terakhir itu tuh kita em, ini tuh kayak simulasi data pendukung skala besar, yaitu merekam pergerakan nilai AUKI, AUKL, serta volume ATI secara paralel dari lot 0 hingga 100%. Nah, jadi di sebelah kanan itu baris data terdapat dua grafik visual utama. Grafik pertama ini memetakan pergerakan nilai ATI di mana terlihat kurva kebutuhan inspeksi akan terus meningkat seiring memburuknya kualitas lot yang masuk. Dan grafik kedua itu menampilkan visualisasi kurva AUKI terhadap batas limit AUKI L horizontal. Jadi sheet terakhir itu tuh ini tuh berfungsi untuk memperkuat validasi bahwa pemodelan matematis yang kita lakukan dari awal sudah steady state dan bebas dari error. Nah, kesimpulan utamanya dengan memilih double sampling plan atau DSP, perusahaan itu tuh mampu menghemat pengeluaran total biaya menjadi 732.000 per lotnya dibandingkan SSP yang mencapai 932.000 per lotnya. Jadi selain itu, beban kerja tim quality control di lantai produksi menjadi jauh lebih efisien karena rata-rata jumlah unit kaos kaki yang diinfeksi itu hanya sekitar 10,70 unit unit DSP-nya, yang itu tuh jauh di bawah SSP yang mengharuskan pemeriksaan hingga 76,60 unit kaos kaki per lotnya. Nah, jadi sekian presentasi penjelasan alur pengerjaan studi kasus acceptance sampling ICO 2859 dari sheet awal pertama sampai sheet akhir. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.